Soalnya presiden nggak bisa mengontrol manajemen BUMN. Kita nggak ada orang sebetulnya. Tapi Peruri gendeng juga, masa minta 500 miliar? Itu BUMN juga, itu sama aja udah dapat Pertamina nggak mau kerja lagi, tidur 10 tahun. Jadi ular sanca, ular piton, saya bilang. Ini lagi mau tawar lagi. Saya pikir nggak masuk akal kalau gitu kelola seperti itu. Jadi persoalannya kalau saya jadi dirut, ribut. Kadrun-kadrun mau demo. Mau bikin gaduh lagi republik ini gitu loh. Saya ini eksekutor, bukan pengawas sebetulnya. Nah, komisaris di BUMN itu sebetulnya itu ibarat neraka lewat, surga belum masuk. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena keputusan RUPS menentukan KPI semua itu di Kementerian BUMN. Harusnya Kementerian BUMN itu dibubarkan sebetulnya. Kita harus membangun semacam Temasek, semacam Indonesia Incorporation. Persoalannya presiden nggak bisa mengontrol manajemen BUMN. Kita nggak ada orang sebetulnya. Ini BUMN gitu besar, sudah beranak cucu cicit sampai cangga, aduh udah seenaknya di bawah itu. Bagi bonus seenaknya. Kita nggak bisa kontrol lagi nih, karena kita nggak punya orang. Nah makanya sebenarnya kita harapkan masuk dengan di Pertamina ini, kita bisa mendapatkan sumber daya manusia gitu. Karena dia relatif lebih baik, lebih pintar semua, perusahaan luar negeri, dia baru bisa dipindahkan ke BUMN yang lain. Nah bedanya apa dengan waktu jadi DPRD beda. Ini mirip-mirip DPRD sama DPR RI. Kalau jadi waktu bupati dengan gubernur, seluruh BUMD saya yang menentukan komisaris dan direksinya sendiri tanpa DPRD. Saya bisa ganti orang suka-suka saya. Itu saya ganti yang profesional. Nah, di sekarang nggak bisa saya. Semua menteri. Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya. Saya sempat marah-marah juga. Jadi direksi-direksi semua mainnya yang penting lobbynya ke menteri. Karena yang menentukan menteri. Dan menurut saya, komisaris pun rata-rata kan titipan dari kementerian-kementerian. Dengan mendapatkan tantim 45%, siapa yang mau bunyi-bunyi kencang sebetulnya? Itu kayak direktur utama Pertamina dulu, kalau lagi untung gede itu bisa dapat 25 miliar rupiah tantimnya. PLN lebih gede lagi, bank lebih gede lagi. Kalau kita bandingkan dengan perusahaan sejenis, ini underdog gitu loh. Tapi yang menentukan Kementerian BUMN. Nah ini jadi buat saya, ini susah sekali di posisi seperti ini. Kenapa? Kita kencengin, mereka tuh ngeyel, ngeles. Dia kasih kita secuil, data secuil. Saya udah sempat marah kemarin. Lalu apa yang berjaya sekarang? Saya potong jalur birokrasi. Itu dulu naik pangkat tuh mesti pakai kayak pangkat PLN itu Pertamina reference level gitu. Jadi orang mesti kerja sampai SVP itu bisa 20-an tahun ke atas. Saya potong sekarang. Semua mesti lelang terbuka. Itu pun baru 9 bulan di dalam baru mulai jalan. Itu pun belum ikhlas dijalankan. Orang yang dicopot misalnya dari jabatan direktur utama anak perusahaan, misalnya gaji 100 juta lebih, masa dicopot gaji masih sama? Alasannya dia sudah orang lama. Ya harusnya kan gaji mengikuti jabatan Anda kan. Ya. Tapi mereka bikin gaji pokoknya gede-gede semua. Jadi bayangin orang kerja sekian tahun bisa gaji pokok 75 juta, dicopot nggak ada kerjaan pun dibayar segitu. Dikasih jabatan gila aja nih. Terus alasan bisa dituntut. Nah itu yang kita lagi ubah sistem itu. Tentu kita lagi ubah juga sekarang kita kerjakan tentu transparansi. Hampir semua berita lelang ada di website. Soal mereka mainkan di dalam masih terjadi. Makanya kita masih ngancam pecat mereka. Dulu kalau jadi bupati gubernur, saya pecat langsung. Mau dari lurah sampai atas kalau kamu nggak benar saya pecat. Di sini suruh pecat. Direktur utama, direktur SDM ngeyel, nggak mau pecat langsung. Alasan belum ketemu bukti. Ada yang ngatain saya tai, disebarin di WAG semua. Ngatain saya macam-macam. Ini pegawai nih. Saya bilang itu ada sanksinya, ada pasalnya.
Dia balas saya, betul nggak? Bapak tuntut dulu di polisi. Udah dapat tuntut, baru boleh pecat. Dari mana main kayak begitu? Nah ini membedakan di situ. Lalu sekarang saya lagi paksakan tanda tangan digital. Tapi Peruri gendeng juga. Masa minta 500 miliar untuk proses paperless di kantor Pertamina? Itu BUMN juga. Itu sama aja udah dapat Pertamina, nggak mau kerja lagi, tidur 10 tahun. Jadi ular sanca, ular piton, saya bilang. Ini lagi mau nawar lagi. Itu kan, saya pikir nggak masuk akal kalau gitu kelola seperti ini. Anda Peruri dapat 10 miliar, 20 miliar sudah bagus. Kalau seluruh BUMN gunakan paperless, tanda tangan digital, disposisi digital, semua nggak bisa main. Saya bisa tracking. Saya bisa investigasi, audit untuk semua surat menyurat. Ini investor kirim surat didiemin berbulan-bulan, bertahun-tahun nggak dijawab. Nanti saya mau rapat penting soal kilang. Harus jawab saya, berapa investor yang udah nawarin mau kerjasama, kalian diemin. Terus yang udah ditawarin, kenapa tolak? Terus kenapa kerja seperti ini? Saya lagi mau audit ini. Wah, tetap perlawanan. Tempat saya emosi juga kemarin. Nah, mereka mau mancing saya emosi. Kalau saya emosi, laporin presiden apa? Ahok mengganggu keharmonisan. Ahok itu sama saja membuat kekacauan, kekisruan. Kalau nggak ada Ahok kan nggak ada yang ribut. Di Indonesia juga nggak ada yang ribut kok kalau nggak ada namanya Ahok kok. Kalau Ahok nggak ikut kampanye, nggak mau jadi gubernur DKI juga nggak ada yang ribut. Pertamina udah aman-aman, nyaman-nyaman kok masuk Komut di brengsek satu nih kira-kira. Luar biasa. Asal Komut itu, Dekom tuh cuma wajib rapat setahun 4 kali kok. Tapi kalau 4 kali, saya ngulang 4 kali komut baru. Perkenalan komut baru. Jadi kita tiap minggu rapat. Wajib 1 minggu sekali, tapi bisa 3-4 rapat per minggu. Karena yang saya lakukan itu adalah mengubah corporate culture yang salah. Termasuk di Pemda dulu. Semua ini bicara budayanya. Mereka udah menganggap sudah begini dan udah benar. Dan saya tidak mengatakan mereka bodoh ya. Jadi kalau kita tanya menilai mereka itu 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia punya vested interest, ikut main. Ada dapat komisi, dapat fee. Yang kedua, dia tidak ikut main, tapi dia juga takut mengganggu bawahnya, takut dia terjungkal dari posisi. Ini kan posisi nyaman. Kan tadi mereka udah bangun satu budaya yang datang ribut ini dianggap pengacau. Kan kita kan harmoni nih. Tiba-tiba kamu datang dibikin saya ribut gitu kan. Ya sama kayak pilkada lah. Nggak ada Ahok kan nggak ada yang ribut kok jadi gubernur gitu. Kenapa ada lu kita jadi masalah gitu. Alasannya ngomong kasar, ngomong apa, bukan. Masalah transparansi saja kamu nggak suka. Ngomong apa adanya kamu nggak suka. Itu yang kedua. Yang ketiga menurut saya, mereka tidak mampu. Tidak mampu itu dalam arti kata gini. Kalau pendidikan banyak orang pintar. Tapi Anda yang pintar kuliah, mau dapat PhD, mau dapat nilai hebat pun, belum tentu Anda mampu memanage sebuah, karena kan ini kan daily basis. Persoalan begitu banyak. Ini persoalan adalah berapa cepat, quick you make a decision. Karena semua problem itu, you mesti make decision. Anda nggak bisa ngulur waktu, karena time is money. Nah, banyak orang nggak mampu membuat decision. Bisa takut, atau memang kapasitasnya memang belum mampu untuk megang begitu besar punya persoalan. Pertamina ini semua punya, karena kita bayar konsultan 1,5 triliun 1 tahun. Ini saya potong-potong ini. Jadi kalau jadi direksi Pertamina itu bodoh aja bisa ngomong, tau nggak? Karena konsultan yang bikinin semua. One village, one SPBU, mana pernah dikerjain? Alasannya duit, minjem duit lagi. Minjem duit, sekarang udah ngutang 16 miliar dolar. Tiap kali otaknya minjem duit aja nih. Saya udah kesal ini. Minjam duit terus mau akuisisi terus lagi. Saya bilang, gimana cara ngatasi itu? Kita ingin tiap desa itu punya petashop. Karena kita berbicara logistik supply chain ke depan. Kalau kita berbicara tentang electric vehicle,
Tentu ini urusan BUMN ya, kita akan join dengan MinID, dengan PLN. Ini bicara jaringan gitu. Nah, Anda bisa motor semua bisa tukar-tukar aki, kita bisa produksi, kita bisa punya supply chain yang baik. Tapi bukanya biaya. Makanya saya menggandeng Mendagri. Karena saya pernah di DPR RI kan, saya tahu tiap desa itu dapat duit. Bingung pakai duitnya. Saya bilang sama orang desa, lebih baik Anda buka Pertashop. Saya jadiin kamu agen minyak dan agen gas. Termasuk kamu bisa punya jaringan untuk produk-produk sembako dan lain-lain nanti. Untuk membantu rakyat mendapatkan barang dengan baik. Dan saya juga lagi menekan sekarang, tapi memang lambat ini direksi ini. Saya udah nggak sabar. Di Amerika Anda punya 911 kan? Indonesia tuh nggak punya. Kami bisa menyediakan 135 lah masuk itu. Kita kerjasama dengan Telkom, tinggal tambah seat. Saya pengen seluruh rakyat Indonesia. Anda butuh apa aja, Anda telepon 135. Nanti saya akan Pertamina ngatur. Kirimkan menjadi dashboard kepada pemerintah daerah yang ada. Dan rakyat akan melihat Pertashop itu sebagai tempat berkumpul. Tempat komunitas. Pasangin dengan wifi yang baik, itu bisa tempat belajar. Tempat perekrutan orang yang baik juga sebetulnya. Jadi yang penting logistik supply chain harus kita lakukan. Tentu orang akan meninggalkan fosil. Indonesia nggak secepat itu. Nah kita berharap Pertamina seperti apa? Pertamina nggak mungkin go public. Makanya sekarang kita bagi ke subholding. Kita kalau berbicara market cap 100 miliar dolar. Kalau Anda tidak pernah IPO, bagaimana tahu market cap Anda gitu. Dan itu menjadi profesional. Ya. Pertamina anak perusahaan cucu perusahaan nggak perlu menguasai mayoritas. Yang penting punya hak suara. Ini baru akan jadi profesional. Kita mau jadi konglomerat. Cita-cita saya itu Pertamina adalah satu contoh model untuk seluruh SOE yang ada. Jadi kita harus masuk seperti itu. Dan Kementerian BUMN harus dibubarkan sebelum Pak Jokowi turun sebetulnya. Kita sudah ada semacam Indonesia Incorporation. Macam Temasek. Itu dalam konsep pemikiran yang kita bawa. Ini mudah-mudahan belum dipecat aja gitu loh. Karena mereka udah anggap saya ini membuat kegaduhan kita. Kita bagaimana bisa ekspor minyak? Orang kita itu net importer kok. Makanya saya katakan, ini juga lucu. Mereka ngotot mau beli ladang minyak di luar negeri. Anda beli minyak di luar negeri itu mahal, cuma dapat dividen. Kalau Anda cuma ambil 10-20% dapat dividen, katakanlah 5%, 4%, 5%. How come you ngutang bond 5%? Bagaimana Anda minta pinjaman uang 5%, lalu beli sesuatu ngarapin dividen 5%? Kalau dibagi dividen, kenapa tidak berpikir untuk eksplorasi? Kita masih punya 12 cekungan yang berpotensi punya minyak, punya gas. Itu ngapain di luar negeri gitu loh? Ini jangan-jangan saya pikir ada komisi kali ini beli-beli minyak di luar. Sama kayak LNG. Sudah tahu laporan dari konsultan 2017-18. LNG akan drop. Apalagi ada shale gas dari Amerika gitu ya. Murah. Tinggal Anda ambil. Lalu mereka kontrak sampai 45 tahun. Dengan nilai 34 miliar dolar. Gendeng kan? Dan nggak bisa dibatalin. Lo mau ngamuk, dia todong kita tanda tangan. Saya bilang, saya nggak mau tanda tangan, pecat saya aja. Ini udah terjadi. Jadi kita belum lagi beli-beli aset di luar, gitu impairmentnya ratusan juta dolar tiap tahun. Orang beli barang itu ketika barang jadi murah, bos. Saya bilang, saya baca ajaran Warren Buffett aja tahu kok. Cuma baca buku aja ngerti kok. Ini enggak, Pertamina beli orang lagi turun, dia beli paling tinggi itu harganya itu. Ini ada apa? Bangun kilang juga sama. Bangun kilang itu kan ibarat Anda tuh punya mobil Formula 1, Formula One. Mana boleh pakai sopir go-kart yang bangun, bos? Gue bilang. Yang pengemudi F2 aja nggak boleh bawa F1 kok. Bagaimana Anda bisa? Lelang yang menangnya Korea SK yang bangun, di roba yang lead sekarang rekayasa industri, BUMN kita. Makanya My Pertamina itu saya lagi push, ini juga sangat mengecewakan. Saya bilang,
harusnya semua itu non-tunai. Makanya Januari saya udah paksakan semua SPBU non-tunai. Ada beberapa masih menolak. Dan saya sudah paksakan uang promosi harus ditambah di My Pertamina. Kalau Anda mau dapat potongan harga, Anda harus gunakan aplikasi My Pertamina. Memakai customer bisa 50-60 juta. Bagaimana bisa My Pertamina cuma 1 juta lebih? Minimal bisa 5-6 juta dong. Nah ini saya kasih KPI pada mereka. You mesti push ini. Saya tidak mau tahu. Makanya My Pertamina sekarang cukup baik. Udah mulai jalan. Dan mau tanya gimana caranya nggak bernasib? Patra Jasa juga kita lagi bikin subholding sekarang. Kita mungkin akan lepas. Ngapain sih lu pegang properti? Kan sebenarnya sederhana gitu kan. Jadi Pertamina ini terlalu besar. Terlalu banyak maunya. Dan supaya mungkin ya, untuk cicit perusahaan itu, tangga ini bisa seenaknya bagi bonus. Tanpa perlu minta izin Dewan Komisaris. Saya tanya, kok bisa bagi bonus cucuk perusahaan sampai 230 miliar lebih untuk 4 direksi? Gila apa? Mereka jawabnya tuh enggak. Memang nggak perlu minta izin komisaris kok. Tapi kan ada asas kepatutan. Masa yang induknya aja cuma dapat 20 miliar ya gue udah marah, gue bilang 20 miliar. Gak bener gue bilang lu kerja kayak gitu dapat 20 miliar. Tapi kalau kamu kerja bener 50 miliar juga saya kasih. Bagaimana cuma menjual barang rugi bisa dapat segitu? Seenaknya. Jual gas dikasih hutang lagi. Siapa yang gak mau beli sama kamu? Dikasih cicil. Terus gara-gara berhasil jual dapat bonus. Tapi dia bilang ini tidak menyalahi hukuman. Tidak menyalahi aturan. Kita kan ada BPK lagi kan? Yang tahu BPK loh. Kalau BPK menyatakan tidak ada kerugian negara, Tuhan pun nggak bisa menghukum siapapun. Jadi kalau BPK menyatakan ada kerugian negara, kamu dipanggil-panggil tuh. Kayak saya tuh dipanggil-panggil. Walaupun akhirnya juga bingung. Nggak ruginya di mana gitu loh. Nah inilah, kita ini terlalu banyak oknum. Kalau ditanya lebih efektif mana, dari awal saya sudah bilang, kalau mau eksekutor ya saya jadi dirut. Jadi persoalannya kalau saya jadi dirut, ribut. Kadrun-kadrun mau demo. Mau bikin gaduh lagi republik ini gitu loh. Makanya ditaruh di komut. Makanya saya bilang, selama direkturnya semua mau nurut dan cepat kerjakan, saya happy komut. Ya cuma kekurangan 55% bayaran aja. Termasuk bonus. Nah, saya cuma dapat 45%. Saya nggak masalah lah kalau soal uang. Yang penting Anda mau kerjakan yang saya minta. Jadi kalau Anda ngeyel terus, wah ini masalah. Jadi sekali lagi putusan kan bukan saya. Nggak bisa pemilihan. Kalau tanya saya pribadi, Anda lebih suka mana? Saya lebih suka posisi komut, asal direksinya mau kerja, ikutin. Nggak ngeyel, nggak kasih data macam-macam. Kenapa? Saya masih bisa kerja di swasta. Saya masih bisa kasih seminar kayak begini kan relatif kan waktunya lebih kosong. Saya masih bisa bangun bisnis. Jadi kalau saya jadi dirut, wah saya bisa sibuknya setengah mati kan tipe saya bukan orang diem. Bisa terbang kemana-mana untuk ketemu orang gitu. Itu situasi yang saya hadapi. Nah kadang-kadang cepat meledak juga saya ini. Karena hasratnya juga nggak kesampaian. Udah ngalah nggak mau jadi dirut. Kita udah ngasih tau apa-apa, masih juga lambat. Jadi kalau kita bilang kita mau jadi, sayangnya saya khawatir. Para direksi semua berpikir, termasuk oknum-oknum di DPR. Kalau lu nggak mungkin jadi dirut juga. Karena kalau jadi dirut kan isunya kan kegaduhan di Republik Indonesia.